Yesus, kita boleh kembali berada di dalam ibadah online dalam situasi kondisi yang masih belum memungkinkan kita untuk bertemu satu dengan yang lainnya. Tetapi kita mau, walaupun secara online kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian pada pagi hari ini, El Shaddai, El Shaddai.
tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah kecemasan, kesusahan kami sebagai umat-umat Tuhan, Allah El Shaddai datang kepada kami dan katakan tidak usah takut. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau bersukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan, menolong setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Urapi dengan kuasa-Mu, hati yang susah boleh dihiburkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Karena kami punya nama di atas segala nama. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kekacauan dunia ini, kita terus minta sukacita surga mengalir di dalam setiap pribadi kita, umat-umat Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Amin. Memuji Tuhan, sungai sukacitamu dengan dipercepat kembali. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka
sukacita Allah, sukacita surga itu hilang dari kehidupan kita. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mazmur, puji-pujian bisa keluar dari dalam dasar hati kita karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Satu pujian lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita sedetik pun, sesaat pun. Acap kali kita yang meninggalkan kasih setia Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, sebentar kita akan terima kebenaran firman Tuhan ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Izinkan Allah berbicara di dalam setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim.
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
pada saat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, nyatakan isi hati Tuhan, apa yang harus kami lakukan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk dengan Dia mendengarkan suara-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan dan kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya ambil pada pagi hari dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Keluaran pasal 3 ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerat-pengerat mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Kita berbicara tentang kelepasan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini datang dari Tuhan kepada Musa. Saya pernah sampaikan bagaimana latar belakang kehidupan Musa. Sejak bayi dia di bawah asuhan dari putri Firaun, ya, sampai berumur 40 tahun. Kemudian 40 tahun yang kedua dia sebagai orang pelarian, dia sebagai orang pengungsian. Dan kemudian 40 tahun yang ketiga, ya, dia memimpin bangsa Israel. Pasal 3 ini, ya, didahului oleh Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Di sana judulnya Musa diutus Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi teriak bangsa Israel sampai kepada Allah. Setelah penderitaan yang cukup lama mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berpaling kepada Tuhan, Tuhan juga berpaling kepada mereka. Dan dikatakan Allah terus ingat akan perjanjiannya. Sebelum peristiwa ini mungkin ketika mereka ada di daerah Mesir, mereka menyembah dewa-dewa Mesir, mereka minta tolong, minta pembebasan, tetapi tidak ada jawaban. Dan sekarang dikatakan Allah sedang mencari seseorang yang mau dipakainya. Didapatilah Musa. Pendidikan di istana Firaun selama 40 tahun itu tidak memadai untuk memperlengkapi Musa bagi pekerjaan Tuhan. 40 tahun yang kedua menyendiri bersama dengan Allah. 40 tahun pembinaan dan penderitaan ketika Musa menggiring kambing domba. Itu diperlukan untuk mempersiapkan Musa bagi satu tugas mendatang, yaitu menggembalakan Israel di padang gurun. Sebelum masuk ayat yang ke-7 ini, kita mau pelajari apa yang Tuhan mau Musa kerjakan. Yang pertama dikatakan ayatnya yang ke-5 ya.
Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa menanggalkan kasutnya. Tidak diragukan lagi, dia memperhatikan perintah yang diberikan kepadanya. Allah mau menguduskan Musa terlebih dahulu. Kekudusan artinya pemisahan dari dosa dan kejahatan serta pengabdian kepada kebenaran. Dan Musa selaku hamba Allah harus senantiasa ingat bahwa Allah yang dia layani adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berdoa dan kita mau langsung menerima jawaban Tuhan. Tetapi kalau kita pelajari peristiwa ini, rupanya memerlukan satu proses ya. Sebetulnya Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 Allah sudah mendengar, tetapi belum ada jawaban. Dan dari Keluaran 2 menuju ke Keluaran 3 perlu satu waktu yang panjang. Karena pada waktu itu Musa sedang ada di pengasingan. Menunggu adalah hal yang membosankan. Bisa jadi umat Israel pada waktu itu sudah berputus asa, sudah tidak akan dibebaskan. Di dalamnya butuh kesabaran, ketekunan, merendahkan diri terus. Lukas pasalnya yang ke-18, Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau Tuhan datang, masih ada enggak iman? Atau kita sudah meninggalkan iman percaya kita di hadapan Tuhan? Karena tidak kunjung-kunjungnya jawaban. Yang kedua, Allah kembali menyatakan bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan sudah pasti Musa tahu itu. Apa-apa saja perjanjian Allah kepada leluhurnya. Dan betapa kudusnya Allah. Sehingga pada waktu itu dikatakan Musa menutup mukanya, ya, sebab dia takut memandang Allah. Kenapa? Karena Musa tahu tidak ada satu manusia pun akan tahan ya berhadapan dengan Allah. Siapa yang berani dikatakan akan menyebabkan kematian. Dan Musa merasa dia sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka Allah juga mau ya kita umat-umat Tuhan menjadi umat-umat yang kudus. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau hubungan kita dengan Allah sudah terjalin dengan baik, kekudusan itu sudah ada di dalam kehidupan kita, tidak ada hambatan antara kita dengan Allah, maka dikatakan barulah Allah akan turun tangan. Jadi bersihkan dulu hidup kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sangat mengerti ya keadaan dan pergumulan kita. Kita perhatikan pada pagi hari ini, bukan saja Allah telah memperhatikan dengan sungguh, tetapi juga dikatakan Dia mengamati, Dia mempertimbangkan persoalan kita dengan cermat. Apa saja? Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, dan Tuhan berfirman,
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Yang pertama dikatakan kesengsaraan. Kemungkinan mereka tidak diizinkan menyampaikan keluhan tentang kesusahan mereka kepada Firaun atau kepada para mandor, atau mereka tidak berani untuk mengutarakan, karena sudah pernah terjadi satu peristiwa. Mereka mengeluh ya, waktu membuat batu bata, bahan-bahan begitu sedikit, tetapi mereka ditekan. Apa jawaban daripada Firaun? Ya, mereka malah ditekan, bahan lebih sedikit, tetapi hasil yang dihasilkan harus lebih banyak. Jadi memang benar mereka tidak berani untuk mengutarakan kesusahan kesengsaraan mereka. Namun Allah memperhatikan air mata mereka. Allah memperhatikan air mata kita. Bahkan dikatakan duka cita umat Allah pun diketahui. Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, ditampung di dalam kirbatnya Allah. Apalagi yang kedua, bahwa Allah memperhatikan. Yang kedua dikatakan Allah telah mendengar seruan umat-umat Tuhan. Kembali ayat yang ke-7. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Seruan orang Israel sudah sampai kepada Allah. Kita perhatikan ya, Allah tidak menutup telinga terhadap seruan umat yang sedang menderita. Kita banyak tahu firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Yang ketiga, kembali ayat yang ke-7, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat yang ke-9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Kita perhatikan sama-sama firman Tuhan. Sama seperti orang-orang tertindas yang paling malang pun tidak lepas dari perhatian Allah. Demikian pula penindasan mereka, yang orang-orang yang menindas orang-orang yang terhormat pun dikatakan tidak lepas dari pengamatan Allah, baik yang tertindas ataupun yang menindas. Acap kali mungkin kita berdoa, Tuhan mengerti ya apa yang kami alami, kami orang-orang tertindas. Tetapi kita lupa bahwa si penindas pun sebetulnya diperhatikan oleh Allah. Ada waktunya nanti Allah akan membalas mereka. Apa janji Allah? Ya, kelepasan dari Allah ini. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ayat yang ke-8. Ini membuktikan tekad Allah sendiri. Dan ketika Allah sudah bertekad, dia akan kerjakan sampai tuntas. Kalau manusia seringkali mengerjakan sesuatu tidak sampai tuntas, sampai di tengah jalan kemudian putus. Apa buktinya kalau Allah bekerja sampai tuntas? Ya, dia bukan hanya membawa bangsa ini keluar dari Mesir, kemudian dia katakan udah keluar dari Mesir, udah sekarang urusanmu sendiri. Tidak seperti itu, saudara. Tidak dibiarkan. Tetapi Allah menuntut sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya di Mesir,
pada pagi hari ini Dia juga sedang memperhatikan kesengsaraan seluruh umat-umat Tuhan. Dia mendengar. Oleh sebab itu, mari, seberapa banyak kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, apapun keadaan kita, ya, kita yang sedang tertindas mungkin oleh perekonomian yang sulit, kita yang sedang sakit, kita yang sedang menghadapi masalah, kita yang susah, berserulah sampai Dia melepaskan kita. Biar firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita kembali naikkan pujian yang tadi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yang susah, yang lemah, yang menghadapi masalah, angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sudah beribadah kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami tahu kelepasan itu boleh menjadi bagian kehidupan kami ketika Tuhan menguduskan hidup kami. Ketika kami minta ampun atas segala salah dan dosa kami tahu Tuhan akan turun tangan memberikan kelepasan bagi kehidupan kami. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau memberkati kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami mau dari dalam dasar hati kami timbul ucapan syukur yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kehidupan kami untuk sepanjang minggu ini, dalam segala tugas pekerjaan, usaha, mata pencaharian kami, rumah tangga kami, sekolah dan kuliah anak-anak kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan kami rindu hari lepas hari yang kami jalani, hari-hari yang jauh lebih indah bersama dengan Engkau saja. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, mari tengadakan kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Turunlah dan terimalah rahmat, berkat dan kuasa dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali untuk menjemput kita, gereja yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesaikan sampai di tempat sekarang ini. Ya, tetap jaga protokol kesehatan kalau kita harus keluar rumah. Dan lebih baik ya kita banyak berdiam diri di rumah saja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di dalam ibadah minggu depan. Amin.